Selanjutnya hadis nomor 231 dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Qadima nasun minal a'rabi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu atuqabbiluna sibyanakum?" Faqala na'am. Qalu lakinna wallahi la nuqabbil. Faqala Rasulullah SAW, awa amliku in kana Allahu naza'a min qulubikum rahmah. Beberapa orang Arab Badui atau pedalaman datang kepada Rasulullah SAW. Mereka lalu bertanya, apakah kalian biasa menciumi anak-anak kalian? Maka beliau SAW menjawab, iya. Maka mereka berkata, tetapi kami demi Allah tidak biasa mencium. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah yang dapat aku lakukan kalau Allah mencabut rasa belas kasih dari hati kalian? Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Ya, jadi Nabi SAW saking sukanya sama anak-anak ini, sampai beliau kalau pulang dari peperangan pun, karena anak-anak semua tahu, Nabi itu sangat penyayang SAW. Kalau beliau datang dari Madinah, dari peperangan dari luar, dalam kondisi masih pakai baju perang, sudah ditunggu di pintu gerbang Madinah oleh anak-anak kecil. Muslimin, bukan cuma anak atau cucu beliau. Jadi semuanya pada dekat sampai di kaki kanan Nabi ada yang nempel, di kaki kiri nempel, di tangan kanan, di tangan kiri, di pundak. Kalau sudah penuh badan Nabi, Nabi SAW bilang kepada para sahabat, bantulah saya. Maka para sahabat pun ya menggendongi anak-anak kaum muslimin. Ya, saking pentingnya untuk berkasih sayang gitu ya. Saya melihat sebenarnya guru-guru TK, playgroup ini punya kejiwaan yang sangat luar biasa ini. Karena nggak semua orang bisa bersabar dengan anak-anak gitu kan. Karena mereka selalu mau tahu. Ya, bahkan ada umur tertentu di mana kalau kita larang, justru dia makin penasaran. Ya, ingin tahu gitu, ingin tahu. Ya, kalau ada orang tua yang sering menemukan anaknya masih kecil suka buat tanda kutip demo-demo di rumah, ya, jatuhin ini, sengaja tumpahin ini, itu jawabannya sederhana dalam pendidikan anak. Karena orang tuanya nggak pernah kasih perhatian. Dia aja ngomong, orang tuanya cuek, ibunya sibuk dengan handphone, ayahnya sibuk dengan handphone, tidak mau peduli. Akhirnya anak ini bingung mau main apa sendiri. Ambil gelas jatuhin, tes dulu. Oh ternyata kalau jatuh gelas marah. Nah ini kasih sayang nih. Bagi dia marahnya bapak ibu itu bukan marah. Bagi dia itu perhatian. Maka mulailah dia melempar gelas, menjatuhkan ini dan seterusnya. Saya lihat di rumah anak-anak seperti itu. Kapan saya ngobrol sama istri saya, kemudian mereka ajak sesuatu. Kemudian kita kebetulan saya bilang, sebentar ya nak. Itu begitu saja, sebentar masih ngobrol pasti mereka buat sesuatu. Ada saja gitu. Ya, yang dia tahu pasti kita akan tegur. Mau menjatuhkan ini, menjatuhkan itu kan gitu. Maka memang saya kadang-kadang bilang sama istri saya, kita berikan waktu dulu buat mereka. Dulu ngobrol, bacain buku gitu kan. Maka itu jauh lebih baik tentunya. Di sini pelajaran daripada hadis ini mirip dengan sebelumnya. Bagaimana Islam memerintahkan kita untuk berkasih sayang sama anak-anak. Dan bagaimana perannya cium orang tua kepada anak itu sangat besar. Ya. Ini sesuatu yang bentuk kasih sayang. Bahkan berapa banyak anak-anak yang sakit sembuh karena pelukan orang tuanya. Karena kasih sayangnya. Bukan karena obatnya. Ya, tetapi justru perhatian-perhatian khusus yang diberikan itu sudah cukup untuk membuat mereka ya baik gitu. Dan anak-anak ini subhanallah kalau tidak biasa didekati dari kecil, maka pada saat dewasa pasti dia tidak akan dekat sama orang tuanya. Jadi kalau ada bapak ibu, mudah-mudahan di sini tidak ada, tapi kalau dia lihat anaknya sudah mulai gadis atau sudah bujang selalu menjauh, itu memang dari kecil kita nggak pernah dekatin. Dia nggak bakalan. Begitu dia dapat teman-temannya di luar sana, teman-temannya memuji dia, menyanjung dia, udah dia lebih pilih temannya daripada orang tuanya. Ini berbahaya dalam pendidikan anak. Berbahaya sekali. Saya justru melihat pribadi ya, karena ada bedah buku di Cempaka Putih. Kalau hari Kamis, besok siang itu, ada bedah buku tentang begini mendidik anak dalam Islam. Satu buku yang cukup tebal, kita bedah juga. Tentu tidak setebal buku ini ya. Tapi itu banyak sekali poin-poin yang kita bisa ambil pelajaran. Bagaimana Islam peduli dengan pendidikan anak. Dan bagaimana pentingnya kita harus menjadikan mereka sebagai aset-aset umat yang bisa baik. Dan itu tidak mungkin terjadi kecuali orang tuanya dasarnya. Salah satu poinnya sangat dekat dengan anak dari waktu kecil. Sering memeluk, sering mencium dan seterusnya gitu kan. Saya kalau dekat sama anak-anak, sering kali saya dekatin lalu mereka datang tiba-tiba. Ataupun saya baru datang saja mereka sudah datang. Dan mereka tahu selalu kita rangkul, dekati segala macam. Sampai saya pernah bilang, kok kalau abati datang begitu sih? Itu berubah semua gitu kan. Tinggalkan dia maksudnya gitu. Ya muhasabah mestinya. Selama saya lagi tidak ada, gimana muamalahnya dengan anak-anak nih? Gak mungkin anak-anak itu akan melakukan yang seperti ini kalau kecuali dia merasa ada yang lebih baik dari itu kan.
Begitu juga dengan banyak orang terjadi karena ibunya ini sibuk, banyak program sana sini, akhirnya dekatnya sama pembantu. Kalau sakit anaknya cari pembantu, bukan cari ibunya gitu ya. Padahal yang diamanahkan oleh Allah SWT adalah ibunya gitu. Ini termasuk pelajaran tentunya, dan Nabi SAW menitik beratkan bagi orang yang tidak punya kepedulian terhadap anaknya, berarti sudah tidak ada kasih sayang dalam hatinya. Sebagaimana saya bahasakan tadi, sebenarnya bentuk tolak ukur orang itu baik, sebenarnya baiknya di rumah tangganya. Kalau dia, bagaimana dia bermuamalah sama istri, sama suami, sama anak, itu tolak ukur. Di situ kalau dia sukses di luar. Pasti baik di luar. Gitu kan? Tapi kalau dia gagal di situ, maka gagal juga di luar. Itu otomatis itu. Ya. Hadis selanjutnya mirip juga dengan yang tadi, ya, karena ini hadisnya mirip-mirip semuanya. Nomor 232 dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man la yarhamin nasa la yarhamhullah." Barang siapa yang tidak mengasihi manusia, maka Allah tidak akan mengasihinya. Hadis muttafaqun alaih. Walaupun ini lebih global hadisnya, artinya semua anak kecil, orang dewasa, termasuk bentuk kepedulian. Misalnya kalau melihat ada sesuatu terjadi pada orang, kasihannya, itu bentuk lunaknya hatinya. Itu yang dimaksud dalam hadis ini. Ada orang subhanallah, biar orang sudah tidak makan, mengemis, bajunya kotor, masih dituduh ini kayaknya palsu, pura-pura. Tidak ada kasih sayang dalam hatinya, subhanallah. Ya. Nah, orang kalau sudah minta, jelas bajunya kotor, kasih aja. Kira-kira kalau keadaannya seperti kita ekonominya, dia mau pakai baju begitu? Nggak mungkin. Ya. Kalau ada yang mengatakan, tapi ada orang pura-pura jadi fakir itu jarang, mungkin 1-2 orang. Umumnya orang memang sesuai dengan keadaan dia. Memang dia susah, mau cari makan nggak ada. Yang terpaksa minta-minta gitu kan. Dan kita harus bersyukur teman-teman sekalian, di Indonesia kita masih banyak orang yang miskin yang bisa kita berikan makanan, bisa kita berikan pakaian. Hampir setiap kali saya pergi taklim, ada saja saya temukan. Gitu kan. Kalau kita hidup di Dubai, mau cari orang miskin di mana? Gitu. Susahnya cari orang miskin, semuanya orang mampu. Gitu. Umumnya ya. Jadi mereka pun mau bersedekah, sedekah di mana? Makanya sedekahnya dikeluarkan dari negaranya. Ini. Tapi kita alhamdulillah punya peluang yang sangat banyak untuk bisa kita lakukan itu. Salah satu yang bisa, ya, dari hadits ini diambil pelajaran, salah satu yang bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh seseorang adalah dia berkasih sayang sama orang lain. Jadi misalnya dia lagi sakit atau dia lagi susah, dia lagi ada masalah, dia cari orang susah, orang miskin, kemudian dia bersedekah, membantu mereka, mengeluarkan mereka dari permasalahan yang sedang mereka hadapi. Maka itu adalah salah satu penyebab utama hilangnya permasalahan yang sedang dia hadapi. Kemudian hadis nomor 233 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'ifa was-saqima wal-kabir wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa." Apabila salah seorang di antara kalian salat sebagai imam bagi orang banyak, maka hendaklah dia meringankan salatnya. Karena sesungguhnya di tengah-tengah mereka ada orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang tua. Namun apabila salah seorang dari kalian sholat untuk dirinya sendiri, maka silahkan memanjangkannya sesuka hatinya atau sesukanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat lain, wadzal hajah, dan juga ada orang yang memiliki keperluan. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang, pelajaran pertamanya, pentingnya meringankan sholat kalau menjadi imam bila di keramaian orang, ya, di keramaian orang, dan ini awamnya orang, bercampur semuanya, segala jenjang pendidikan, sosial, segala macam ini bergabung kayak di masjid umumnya lah. Maka ini dianjurkan untuk meringankan sholat. Ya. Berbeda kalau kita bicara kita sedang berada di komunitas khusus, kayak misalnya di pesantren, memang semuanya santrinya saja, nggak ada yang lain. Dan atau di tempat tahfidz Quran, memang dasarnya mereka sedang murajaah juga, ya, ayat-ayatnya itu berbeda. Mungkin dia bisa membaca lebih panjang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membaca surah Al-Baqarah di sholat subuh, sampai mereka pada saat selesai sholat subuh itu 2 rakaat itu sudah mulai langit sudah mulai terang, gitu kan? Karena beliau membaca. Tapi memang itu di komunitas sahabat yang mereka semuanya umumnya memang sangat suka dengan baca ayat Al-Quran dan segala macam. Tapi kalau kita berada di umumnya orang,
di masjid di pinggir jalan yang memang semua orang lalu lalang, setiap azan orang cuma mampir, kita nggak tahu. Maka harus diperhatikan masalah ini. Ya. Secara umum, tentang meringankan sholat ini bagian daripada syariat. Ya, secara umum. Secara khusus tadi kalau ada waktu tertentu, orang-orang tertentu itu tidak ada masalah. Tapi secara umum itu. Alasannya disebutkan oleh Nabi SAW. Karena di tengah-tengah mereka ada orang yang lemah. Mungkin dia nggak bisa berdiri lama. Ya, lemah secara fisik. Ada orang yang lagi sakit. Mungkin dia demam. Mungkin dia lagi flu berat. Ya. Mungkin dia rematik dan segala macam. Dan dia butuh untuk mempercepat sholatnya. Cuma dia nggak mau kehilangan sholat berjamaah di masjid misalnya. Kemudian juga ada orang yang tua. Ya. Al-kabir itu maksudnya orang yang tua. Orang tua jelas tidak mungkin sekuat anak-anak muda misalnya. Begitu juga dalam riwayat yang dibawanya wazal haja, orang yang memiliki keperluan. Jadi pernah terjadi Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu itu sholat bersama Nabi SAW, seringkali begitu subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nanti setelah salam dia pergi ke kaumnya, ke sukunya dia imami mereka sholat. Nah pada saat dia imami mereka sholat, satu waktu, pernah ada, dia baca ayat cukup panjang, pernah ada satu anak muda ikut sholat, di saf paling belakang. Dia datang sholat, tapi kena Muadz bin Jabal baca ayat yang panjang, gitu kan. Akhirnya mungkin orang ini punya hajat, dia berhenti, bubar dari jamaah, dia ke pinggir, dia sholat sendiri. Kemudian dia pergi. Ya umum lah ya, kita kan kalau lagi sholat terus ada orang di sebelah kita, dia berhenti tiba-tiba terus dia ke pinggir sana, walaupun kita lagi konsentrasi sholat, kita tahu aja dia sedang ke sana. Dia ke sana, dia sholat sendiri, salam terus pergi. Selesai salam, rupanya orang yang tadi di sebelahnya anak muda itu bilang, "Hai Muadz, tadi ada orang begini dan begitu." Maka kata Muadz bin Jabal, "Munafik tuh. Gimana caranya orang lagi sholat, dia keluar dari berjamaah, lalu kemudian dia sholat sendiri." Kebetulan karena anak itu ditahu, dilaporlah kepada Nabi SAW. Ingin tahu ini, apa benar nggak secara agama itu. Maka setelah Nabi SAW dengar kasusnya, Nabi SAW justru menegur Muadz bin Jabal. Mengatakan, "Afattanun anta ya Muadz, apa kau ini penyebar fitnah hai Muadz? Mana kau dari sabbihisma rabbikal a'la?" Kalau lagi berjamaah baca, artinya kalaupun panjang, kelasnya sabbihisma rabbikal a'la, gitu kan. Tentu di sini di Indonesia nggak usah diajarkan, masya Allah soal cepat. Ya. Kita sudah biasa baca surah pendek, berarti sudah ngikutin sunnah insya Allah. Tetapi secara umum, ya kita dianjurkan untuk berhati-hati kalau lagi jadi imam. Dan Nabi SAW titip pesan, kalau lagi sholat sendiri, perpanjanglah sesukamu. Lagi sholat sendiri, lagi sholat tahajud, lagi sholat duha, mau baca 5 juz, 10 juz silahkan. Kalau ada yang mau. Baik, ini pelajaran pertama tentang pentingnya seorang imam meringankan sholatnya kalau dia sedang mengimami orang umumnya, gitu kan. Kemudian pelajaran yang kedua diambil adalah pentingnya peduli terhadap keadaan orang-orang. Jadi walaupun di sini dalam hadis disebutkan tentang masalah sholat, misalnya kita harus peduli tentang keadaan orang yang sakit, orang yang lemah, orang tua. Ini kata ulama hadis ditarik dalam semua lini kehidupan. Kayak misal orang di transportasi umum misalnya, di bus ada orang tua baru naik, berikan dia di tempat duduk, gitu kan. Ada orang lemah, itu kita dahulukan. Kayak juga ambulans yang bawa orang sakit, memang kita dahulukan kasih jalan mereka. Nah ini masuk dalam umumnya hadis ini tentunya ya. Kita mendahulukan orang-orang yang punya hajat. Kita lagi antri tapi ada orang mendesak sekali. Dia harus menyelesaikan hajatnya lebih cepat. Apakah itu di kamar mandi, ya. Kayak misalnya mungkin zaman sekarang masih ada orang antri di WC-WC umum ya. Di musim haji pun begitu. Ya. Kemarin kami bimbing haji sudah masuk di maktab 112, dianggap maktab yang paling bagus gitu. Ya kamar mandinya juga terbatas, jemaah haji semua mau masuk kamar mandi tetap aja antri, gitu kan. Kecuali memang ada lagi yang punya kamar mandi khusus dibuat dan segala macam dengan biaya yang sangat besar. Tapi saya melihat orang, ya ada yang orang menaklukkan orang lain, ada hajat, dia memang lagi mules, dia mau dahulukan. Dan ini juga pelajaran bagi orang yang punya hajat, dia pamit juga baik-baik. Saya mohon maaf, saya harus dahulukan gini dan begitu. Ibu saya lagi sakit di rumah sakit, saya buru-buru. Maka yang lain juga mendahulukan saudaranya, seperti itulah. Jadi ini masuk dalam umumnya
muamalah sehari-hari, walaupun ini hadits menyebutkan tentang masalah sholat. Artinya semua orang lemah, semua orang sakit, semua orang tua didahulukan ya, dalam kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan ini termasuk bagian daripada keimanan kita. Hadis selanjutnya 234 dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadha'ul 'amal wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi khasyata ay ya'mala bihi an-nasu fayufrada 'alaihim." Hadis muttafaqun alaih. Rasulullah SAW meninggalkan suatu amal perbuatan padahal beliau ingin melakukannya karena takut diamalkan terus oleh umat beliau sehingga hal itu akhirnya diwajibkan kepada mereka. Jadi ini hadis ini bentuk kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada kita. Ya. Jadi selama itu bukan kewajiban, ibadah-ibadah sunnah, ada yang kalau memang umum orang lihat Nabi SAW kerjakan, lebih banyak dikerjakan tapi kadang-kadang Nabi tinggalkan. Tujuannya supaya jangan menjadi wajib. Karena kalau Nabi SAW sudah rutin kerjakan di depan orang, bisa menjadi wajib hukumnya. Contoh, ya hadis yang masyhur tentang masalah sholat tarawih. Ya. Waktu awal diperintahkan sholat tarawih, maka Nabi SAW sholat di hari pertama Ramadan, gitu kan, diikuti oleh para sahabat. Ternyata ya, tersebar berita, karena itu kan sholat sunnah, jadi Nabi SAW tidak panggil mereka khusus, ayo sholat yuk, gitu. Nah yang sempat ikut sama Nabi SAW, dan mereka merasa senang, karena bisa sholat tarawih atau sholat malam bersama Nabi SAW, gitu kan. Rupanya tersebar satu Madinah, Nabi semalam sholat loh, habis sholat ba'diyah Isya ini, sholat lagi gitu. Masjid jadi penuh hari kedua. Orang semua pada mau ikut. Ternyata Nabi SAW tidak keluar. Nabi nggak keluar. Mereka nunggu sampai menjelang subuh. Begitu azan subuh Nabi SAW baru keluar. Ya, sampai ada sahabat yang tidak makan sahur pada saat itu. Karena mereka nunggu Nabi sholat. Maunya ikut sholat bersama Nabi SAW. Begitu azan Nabi SAW keluar. Lalu mengimami mereka sholat subuh. Habis itu Nabi SAW jelaskan. Saya tahu kalian kumpul semalam. Dan saya sengaja tidak keluar. Karena kalau saya keluar imami kalian, bisa saja Allah wajibkan dan itu jadi berat buat kalian. Ya. Itu kalau Nabi Muhammad SAW yang melakukannya. Kalau kita silakan dirutinkan, gitu kan. Ya, ini karena Nabi SAW pada saat itu masih masa proses turunnya hukum, gitu kan. Maka apa yang Nabi SAW melakukan rutin di depan umatnya bisa menjadi sebuah kewajiban dan beliau tidak mau jadikan itu sebagai kewajiban sehingga membebani umatnya. Dan ini bentuk kasih sayang kepada umatnya alaihi salatu wassalam. Kemudian hadis selanjutnya 235 dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Nahahumun Nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil wisali rahmatan lahum, faqalu innaka tuwasil, faqala inni lastu kahayatikum. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini." Hadis ini muttafaqun alaih atau riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW melarang mereka, maksudnya para sahabat, berpuasa wisal. Ada footnote di situ nomor 239. Wisal adalah menyambung puasa yang tidak berpuasa, yang tidak berbuka sampai 2 hari. Jadi kayak misalnya puasa sampai azan maghrib masih kuat, lanjut sampai besok baru buka puasa. Kenapa heboh? 1 hari aja berat ya. Tapi ada orang karena keimanannya mau melakukan itu. Nabi SAW melarang mereka berpuasa wisal karena kasihan kepada mereka. Maka ada di antara sahabat yang berkata, "Tetapi anda sendiri melakukan wisal. Anda sendiri puasa menyambung ya Rasulullah." Maka beliau pun SAW menjawab, "Sesungguhnya keadaanku tidak seperti kalian. Karena sesungguhnya aku melewati malam hari dalam keadaan aku diberi makan dan minum oleh Tuhanku." Artinya Allah SWT berikan beliau rasa kenyang, hilangnya rasa hausnya dan seterusnya. Tidak seperti kita umumnya. Di sini dikatakan artinya dia menjadikan dalam diriku kekuatan seperti orang yang makan dan minum. Ya. Jadi bukan berarti lagi puasa Allah kasih makan dan minum. Tidak, tapi Nabi SAW diberikan oleh Allah SWT rasa kenyang, hilangnya rasa haus, sehingga bisa lebih bertahan. Sampai 2 hari pun beliau tidak masalah. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang masalah anjuran berpuasa sunnah. Ya, anjuran berpuasa sunnah semampunya tentu ya. Tapi memang ini harus dimulai. Selain puasa Ramadan, kayak puasa Senin Kamis, puasa Iyamul Bid, 3 hari setiap bulannya,
ya, puasa 9 hari pertama bulan Zulhijjah, puasa 6 hari bulan Syawal gitu kan. Jadi kita berpuasa, puasa hari Tasu'a dan Asyura 9 dan 10 Muharram ini anjurkan agar kita membiasakan diri. Dipastikan orang yang terbiasa puasa sunnah, maka puasa Ramadan akan jadi ringan buat dia. Kalau orang sudah biasa Senin Kamis dalam satu pekan, 2 hari itu dia khususkan buat Allah SWT, tiba Ramadan dia biasa saja. Tapi orang yang tidak puasa kecuali Ramadan, tiap Ramadan tiba di pekan-pekan pertama biasa berat bagi dia. Karena memang dia dari transisi sekitar 11 bulan nggak pernah puasa, sekarang puasa gitu kan. Tapi kalau orang sudah terbiasa secara otomatis ya, tenggorokannya terbiasa haus, perut terbiasa lapar, ini jadi biasa buat dia. Dan puasa ini kesehatan, baik buat kita gitu ya. Karena umumnya semua sumber masalah penyakit ini dari makanan dan minuman. Nah kalau kita berpuasa kita bisa mengontrol itu ya, secara otomatis tentunya. Dan ada seorang dokter mengatakan tidak ada penganut agama yang lebih sehat dibandingkan kaum muslimin. Karena mereka punya terapi puasa sepekan 2 kali, sebulan 3 hari, itu puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15, dan mereka punya setahun sekali Ramadan. Dan itu adalah hal yang sangat baik. Ya, orang kalau lagi punya sakit, penyakit, insya Allah mungkin Bapak Ibu mudah-mudahan tidak ada, tapi kalau ada yang pernah mengalami pasti tahu. Pasti kalau dia berobat, ada penyakit-penyakit yang dianggap berbahaya oleh dokter, pasti disuruh kontrol makanannya. Ini nggak boleh, ini boleh. Sebenarnya sama dengan puasa. Ya. Kalau puasa mengontrol itu semua tentunya. Baik, kita ambil pelajaran daripada hadits ini tentang masalah yang pertama, perintah untuk memperbanyak puasa sunnah. Hanya saja ada larangan berpuasa wisal. Dan puasa wisal sudah kita jelaskan tadi, menyambung sampai 2 hari tidak berbuka puasa atau di hari kedua baru berbuka puasa. Dan itu dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Yang kedua, ada sebuah pelajaran penting diistilahkan dengan khususiyatun Nabi SAW. Maksudnya sesuatu yang Allah khususkan hanya untuk Nabi, nggak boleh orang lain lakukan. Ya, seperti kasus puasa wisal ini. Ya, ini memang tidak mungkin umatnya melakukan karena Nabi SAW dikhususkan oleh Allah SWT. Beliau berpoligami lebih dari 4 orang istri. Ini khusus untuk Nabi SAW. Tidak boleh dilakukan oleh orang lain gitu kan. Padahal sebenarnya Nabi kan sebagai contoh buat kita. Tapi ada namanya atau istilahnya khususiyah. Khusus buat Nabi SAW. Semua istri Nabi setelah Nabi meninggal nggak boleh menikah lagi sama laki-laki lain. Khusus. Julukan mereka Ummul Mukminin. Jadi seperti ibu kita. Ya, ibunya orang-orang beriman. Semua istri Nabi. Makanya Aisyah itu pada saat Nabi SAW meninggal dalam hadis Bukhari dijelaskan umurnya masih 18 tahun. Masih sangat muda gitu kan. Tetapi orang-orang yang hidup dari sahabat memanggil ya ummah, wahai ibu kami. Ya, dipanggil. Jadi memang dihormati begitulah. Itu khusus buat Nabi SAW. Kalau laki-laki lain dia meninggal istrinya boleh menikah. Tapi istri-istri Nabi tidak boleh. Ini khusus buat Nabi alaihissalatu wassalam gitu kan. Itu juga dengan banyak yang lainnya. Kalau kita bicara dunia, kalau di akhirat juga ada. Seperti misalnya syafaat yang akan beliau dapatkan, yang tidak akan didapatkan walaupun sama nabi-nabi yang lain. Ya, tentang hadis syafaat yang panjang lebar. Nanti orang akan kepanasan di mahsyar. Kemudian semua nabi-nabi nolak. Tidak ada yang mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nabi-nabi yang terkenal, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Adam, Nabi Nuh, nabi-nabi yang terkenal punya kesolehan. Juga mereka menolak. Mereka mengatakan Tuhanku murka hari ini, belum pernah murka seperti ini sebelumnya. Ya, karena banyaknya dosa anak Adam gitu kan. Maka nafsi, diriku sendiri. Mereka saling menunjuk, datanglah kepada Nabi Fulan, datanglah kepada Nabi Fulan gitu kan. Nanti Nabi Muhammad SAW baru Nabi SAW mengatakan ana lahu, aku pemiliknya. Kata Nabi SAW, lalu aku pun nanti pada hari kiamat itu datang ke bawah singgasananya Allah, arsy Allah, lalu memohon kepada Allah sujud agar Allah datang menghakimi manusia. Gitu kan. Begitu juga dengan khususnya Nabi SAW di akhirat adalah beliau orang yang pertama masuk ke dalam surga. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, akulah orang yang pertama mengetuk pintu surga dan akan ditanyakan oleh penjaga surga, siapa kamu? Aku mengatakan Muhammad, maka dia pun berkata, aku tidak diperintahkan membuka pertama kali pintu ini kecuali untukmu. Ini khusus buat Nabi SAW. Beliau bersabda dalam hadis yang lain, surga diharamkan untuk nabi-nabi sebelum aku masuk. Ya, dan diharamkan untuk umat sebelum umatku masuk. Makanya kita pun alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau bersabda dalam hadis yang lain,
tidak ada satu umat pun sebelum kalian kecuali berharap jadi kalian. Karena semua nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad SAW mengatakan, nanti akan ada datang nabi terakhir namanya Ahmad atau Muhammad, dia nabi terbaik, dia begini dan begitu. Umatnya adalah umat yang terbaik. Juga termasuk khususiyatun Nabi SAW di akhirat adalah beliau menjadi pemilik al-wasilah. Dan wasilah adalah istana tertinggi di surga. Yang kita kalau habis azan baca doa, Allahumma rabba hadawati tama wassalatil qa'ima ati Muhammadanin wasilata wal fadilah. Jadi wasilah itu adalah istana tertinggi di surga yang paling leks, yang paling bagus. Dan kata Nabi SAW itu tidak akan dimiliki kecuali untuk satu orang saja. Ya. Dan itu aku berharap aku pemiliknya, siapa yang memohon wasilah untukku dia akan dapat syafaatku. Ya. Itu khususiyatun Nabi SAW. Jadi ini memang khusus gitu ya, khusus. Kalau dalam di dunia itu banyak sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Di antaranya juga kalau di dunia itu pernah ada riwayat menjelaskan Nabi SAW kalau lagi sholat itu Allah mudahkan beliau untuk bisa melihat ya ke arah makmum walaupun beliau hadap depan. Ya, bagaimana Allahu a'lam kita nggak tahu. Karena Nabi SAW mengatakan luruskan dan rapatkan saf kalian karena aku bisa melihat kalian dari arah aku sholat ini. Itu Allah berikan gitu. Berapa kali Nabi SAW diperlihatkan juga ini sebagai mukjizat Baitul Maqdis ya. Waktu beliau pulang dari Isra dan Mi'raj, kan orang-orang Quraisy mengatakan bagaimana kau bisa pergi ke sana hai Muhammad? Ya, kan? Sementara perjalanan sebulan pakai kuda, orang terkuat di antara kami berarti 2 bulan pulang pergi semalam. Ya, maka ada yang mengatakan coba gambarkan buat kami Baitul Maqdis. Kata Nabi SAW, Allah pun menggambarkan Baitul Maqdis di hadapan mataku. Sehingga aku bisa menjelaskan berapa tiang, warna-warnanya dan seterusnya. Ya, Nabi SAW juga pernah di batu gari Khandak, parit, gitu kan? Beliau pernah memukul sebuah batu dengan keluar cahaya yang terang. Lalu beliau bertakbir, Allahu Akbar, gitu kan? Maka para sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Allah memperlihatkan untukku, ya, umatku akan sampai kerajaan mereka ke lautan-lautan, gitu kan? Jadi luas sekali. Waktu itu terus terjadi di zaman ekspansi Islam ya. Di zaman Utsmani, zaman Abbasiyah, zaman Umayyah, Abbasiyah, umat Utsmaniyah, umat Islam kemana-mana membawa agama ini tentunya. Itu termasuk juga khususiyatun Nabi SAW. Jadi ada hal-hal yang Allah perlihatkan. Juga seringkali Nabi SAW mengatakan, aku diperlihatkan surga. Aku sekarang sedang melihat telagaku. Gitu kan? Diperlihatkan. Jadi Nabi SAW melihat semua itu. Ini termasuk khususiyatun Nabi SAW. Nah di sini masuk di dalamnya adalah berpuasa wisal itu. Atau menyambung puasa itu. Ya, menyambung puasa itu. Baik, selanjutnya 236 dari Abu Qatadah Al-Harith bin Rabi'i radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, inni la aqumu ila salati wa uridu an utawwila fiha fa asma'u buka as-sabi fa atajawwaza fi salati karahiyatan an asyukka ala ummihi. Sesungguhnya aku berdiri mengimami solat dan aku berniat memanjangkan bacaannya. Lalu tiba-tiba aku mendengar tangisan anak kecil, maka aku menyingkatnya, ya, meringkas, karena aku khawatir akan memberatkan ibunya. Di situ ada putusan nomor 240, yang dimaksud adalah aku meringankan solat. Muslim telah menjelaskan dalam riwayatnya dari Anas radhiyallahu anhu tentang apa yang diringankan oleh Nabi SAW dengan lafaz fayaqra as-suratal qasirah, maka beliau membaca surah yang pendek. Hadis ini sudah kita jelaskan tadi sebenarnya ya, tentang masalah ya bagaimana orang kalau jadi imam tidak boleh memanjangkan bacaannya ya, karena tadi sudah dijelaskan di hadis sebelumnya, ada orang yang lemah, ada orang sakit, ada orang tua dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu gambaran daripada hadis ini. Dan ini termasuk juga jangan sampai ada makmum yang hilang konsentrasinya di antara ibu-ibu karena lamanya tangisan anaknya. Anaknya lagi mau susu, mungkin lagi mau dibersihkan badannya gitu kan, karena dia kencing, buang air segala macam. Lalu imamnya baca surah Al-Baqarah, ini kan kesian. Ya. Baik, hadis selanjutnya 237 dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man shalla salat as-subhi fahuwa fi dhimmatillah fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bi syai'
فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Artinya, barang siapa yang telah melaksanakan sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Ada potong nomor 241. Jaminan keamanan dan perjanjian dengannya. Maka jangan sampai Allah menuntut kalian sedikit pun karena jaminannya. Karena barang siapa yang Allah menuntutnya sedikit saja karena jaminannya, niscaya dia mendapatkannya, kemudian mencampakkannya ke dalam neraka jahanam ya, di atas wajahnya. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya pelajaran pertama, seorang muslim menjaga sholat subuh berjamaah di masjid. Ya. Dan ini dijelaskan barang siapa yang telah melaksanakan sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Ulama berbeda pendapat di sini. Ada yang mengatakan sholat subuh berjamaah di masjid, ada yang mengatakan sholat subuh secara umum tapi di tepat waktunya. Maka dia berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis ini memberikan jaminan. Dikatakan barang siapa yang telah melaksanakan sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Perhatikan di situ jaminan Allah, ada potong nomor 241, keamanan. Aman dari gangguan musuh, aman dari penyakit, aman dari segala macam hal. Sholat subuh. Jadi jangan sholat subuh selalu jam 7, jam 8, ya. Udah terbit matahari, gara-gara begadang, gara-gara malas. Enggak. Bangun, sholat subuh. Ya. Ibu-ibu di rumah silakan. Bapak ada waktu, pagi bisa, masjid dekat, pergi. Sholat subuh berjamaah. Pernah terjadi ada seseorang mau dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, seorang yang zalim pada saat itu, yang menguasai pemerintahan. Kemudian dia dianggap orang ini dianggap oleh dia sebagai pengacau gitu, harus dibunuh. Ada di situ Salim, ya. Salim ini bin Abdullah bin Umar, cucunya Umar bin Khattab, terkenal sangat soleh gitu, sangat soleh. Dia ada di situ. Lalu kemudian Hajjaj mengatakan, hai Salim, saya mau kau yang membunuh dia, karena orang ini pemberontak. Maka dikasih pedang. Orang pasti yakin Salim tidak akan lakukan. Ternyata Salim berdiri ambil pedang itu. Ini Salim ulama besar. Berarti kalau dia lakukan ini, dia eksekusi, berarti semua orang yang Hajjaj tunjuk, umat Islam akan hukum mati kan gitu. Karena ini ulama, pasti ada sebabnya gitu. Ternyata Salim ingin menunjukkan sebuah hukum. Dia dekati orang itu, lalu dia mengatakan sambil menenteng pedangnya, saya mau tanya, kau sholat subuh nggak tadi di masjid? Kata orang itu, iya, saya menjaga. Sudah sekian tahun saya selalu sholat subuh. Kata Salim, kalau begitu saya tidak akan pernah berani membunuh orang yang di bawah naungan Allah. Dilempar pedangnya sama dia. Karena ingin menerapkan hadis ini. Jadi sholat subuh itu penting sekali. Sholat subuh itu penting. Di situ diuji keimanan seseorang. Apalagi sabda Nabi SAW, siapa yang sholat isya berjamaah di masjid, dia seperti mendirikan setengah malamnya. Dan siapa yang mengerjakan lengkap, ya, siapa yang mendirikan sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia seperti semalam suntuk mengerjakan sholat malam. Itu yang pertama. Yang kedua, jaga zikir pagi petang. Duduk sebentar, seperempat jam, ya, 20 menit, 15 sampai 20 menit baca. Banyak sekali zikir-zikir, di antaranya zikir yang masyhur, ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya yakin tidak ada yang tidak hafalin. A'udzu bikalimatillahi tamma, aku berlindung dengan nama Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari semua keburukan yang diciptakan. Kata Nabi SAW, siapa yang baca ini 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari, tidak ada sesuatu yang membahayakannya. Ada jaminan. Apalagi kalau kita baca semua zikir pagi petang. Itu luar biasa gitu. Karena doanya semua minta keselamatan, minta kesembuhan, minta keamanan, minta semua. Kalau kita mau bahas zikir pagi petang, ini panjang sekali. Tapi semua doa-doa itu, lebih dari 30-40 doa yang kita baca, dalam 15-20 menit semuanya minta kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang dianjurkan adalah berdoa. Berdoa kepada Allah SWT. Berhubungan juga dengan bab kita, doakan juga kaum muslimin agar selamat, gitu kan. Karena kata Nabi SAW, la yaruddu qadha illa doa. Enggak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Berdoalah supaya Allah selamatkan. Enggak ada sesuatu yang mustahil. Gitu kan. Kita berdoa agar Allah SWT selamatkan. Itu yang ketiga, selalu berdoa agar Allah selamatkan dari segala macam penyakit, Allah berikan kesehatan segala macam.